Baik, selamat jumpa kembali. Hari ini akan kita bicarakan tentang soal-soal SBMPTN bagian yang ke-11. Untuk kali ini yang akan kita bahas adalah soal-soal SBMPTN yang berasal dari irisan kerucut yang terdiri dari lingkaran, parabola, elips, dan hiperbola. Oke, kita mulai aja langsung. Yang soal yang pertama. Lingkaran dengan pusat di 0,1 dan jari-jari 2 memotong hiperbola x kuadrat kurang 2y kuadrat tambah 3y kurang 1 sama dengan 0 di titik x1y1 dan x2y2. Nilai 4 kali 1 per y1 kuadrat tambah 1 per y2 kuadrat sama dengan berapa? Oke, kita akan cari dulu bersamaan lingkarannya. Ini pusatnya di 0,1 berarti x kurang 0 pangkat 2 tambah y kurang 1 pangkat 2 sama dengan R-nya 2 berarti 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Lalu kita pindahkan ini ke sebelah kanan. Berarti kita dapat x kuadrat sama dengan 4 kurang y kurang 1 kuadrat. Lalu ini kita substitusikan ke persamaan ini. X-nya ini kita ganti dengan 4 kurang y kurang 1 kuadrat, sehingga kita peroleh ini minus 2y kuadrat tambah 3y kurang 1 sama dengan 0. Kalau ini kita uraikan menjadi y kuadrat kali minus y kuadrat 2 kali y kali minus 1 minus y kali minus tambah 2y min 1 pangkat 2 1 kali y minus 1 kali minus 1 kurang 2y kuadrat kurang 2y kuadrat kurang 2y kuadrat tambah 3y kurang 1 sama dengan 0. Min y kuadrat kurang 2y kuadrat min 3y kuadrat 2y tambah 3y sama dengan 5y tambah min 1 tambah min 1 sama dengan min 2 tambah 4 sama dengan 2 sama dengan 0. Kalau kita kalikan dengan negatif berarti 3y kuadrat kurang 5y kurang 2 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan menjadi 3y tambah 1 kali y kurang 2 sama dengan 0. Berarti y sama dengan 2, y sama dengan minus sepertiga. Kalau ini adalah sama dengan y1 berarti 2 kuadrat 4 berarti 1/4 tambah minus 1/3 kuadrat 1/9 jadi 1 dibagi 1/9 sama dengan 9. Kalau kita samakan penyebutnya berarti 36 tambah 1 37 per 4. Kalau kali 4 berarti 37. Berarti jawabnya adalah D. Selanjutnya, jika garis Y sama dengan 1/5 2x kali 2x tambah 5 menyinggung lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat kurang 4x kurang k sama dengan 0, maka k-nya sama dengan berapa? Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita substitusikan garis ini ke persamaan lingkarannya. Berarti y ini ganti dengan 1/5 kali 2x tambah 5. Sehingga kita peroleh x kuadrat ini ya, x kuadrat tambah 1/5 kali 2x tambah 5 pangkat 2 kuadrat kurang 4x kurang k sama dengan 0. Kalau ini dia uraikan akar 5 pangkat 2 5 ini diuraikan menjadi 4x kuadrat tambah 2 kali 2 4 kali 5 20 5 kuadrat 25. Kalau disamakan penyebutnya ini semua berarti menjadi 5x kuadrat tambah 4x kuadrat tambah 20x kurang 25 kurang 20x kurang 5k sama dengan 0. Kalau disederhanakan ternyata ini 9x kuadrat 20x kurang 20x 0 tinggal 25 kurang 5k kuadrat. Syarat menyinggung itu adalah D sama dengan 0. Jadi koefisien x pangkat 1 di sini nggak ada berarti 0. 0 kuadrat kurang 4 kali A-nya 9, C-nya adalah 25 kurang 5K sama dengan 0. Jadi berarti 25 kurang 5K sama dengan 0, berarti K-nya sama dengan 5.
Berarti kita dapat jawabnya adalah D. Selanjutnya kita lihat lagi. Diketahui suatu persamaan parabola I sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Jika A, B, C berturut-turut merupakan suku pertama, kedua, dan ketiga barisan aritmetika, serta persamaan garis singgung parabola tersebut di titik 1,12 sejajar dengan garis Y sama dengan 6X, maka nilai 3A tambah 2B tambah C sama dengan berapa? Berarti kita cari dulu berapa A, berapa B, berapa C. Nah, jadi yang pertama adalah bahwa kalau A, B, C deret aritmatika, berarti 2B sama dengan A tambah C. Itu diperoleh dari U2 kurang U1 sama dengan U3 kurang U2. Nah, kita tahu bahwa kalau dikatakan garis singgung itu turunan pertama harus kita cari. Jadi turunan pertama dari I sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 2AX tambah B. Di titik 1,12 berarti X-nya 1 dan garisnya tadi sejajar dengan garis I sama dengan 6X, berarti M-nya sama dengan 6, berarti 6 sama dengan 2A tambah B. Nah, kemudian kalau garis singgung ini itu melalui 1,12, berarti parabola ini juga melalui 1,12. Berarti kalau kita substitusikan ke persamaan parabola ini, berarti 12 sama dengan A tambah B tambah C. Nah, karena katanya tadi adalah ini 12 sama dengan 3B, maka B-nya kita dapat sama dengan 4. Oke, nah 8 sama dengan A tambah C, karena B-nya sudah kita dapat, itu 4. Ya, hanya sudah kita dapat 4, berarti 6 kurang 2A tambah 4 sama dengan kita dapat A-nya sama dengan, kalau ini pindah kemari berarti 6 kurang 4, 2 dibagi 2, 1. Berarti A-nya sama dengan 1. Kalau A-nya sama dengan 1, berarti C-nya sama dengan 7. Berarti 3A tambah 2B tambah C sama dengan 3 tambah 8 tambah 7 sama dengan 18. Berarti jawabnya adalah C. Oke. Selanjutnya kita lihat lagi. Diketahui parabola dengan puncak B di kuadran pertama memotong sumbu X di 0,A jika garis L X tambah Y sama dengan 4 memotong parabola di titik P titik A,0, maka luas daerah yang dibatasi oleh parabola garis L dan sumbu Y adalah. Jadi supaya lebih jelas kita gambarkan aja dulu. Ini adalah tadi melalui titik 0 dan titik A. Puncaknya tadi adalah di A, B. Nah, karena dia melalui 0,A, sedangkan A itu adalah titik potong garis Y X tambah Y sama dengan 4 dengan sumbu X di 4,0. Maka dapat kita pastikan bahwa puncaknya adalah di 2,2. Maka yang dicari adalah luas K dan L tambah L. Nah, jadi luas L itu dapat dicari dengan sepertiga alas kali tinggi. Alasnya sama dengan 2, tingginya sama dengan 2. Berarti sepertiga kali 2 kali 2 ditambah luas segitiga ini. Luas segitiga rumusnya setengah alas kali tinggi. Jadi ini setengah 2 ya. 2 ini 2, berarti setengah kali 2 kali 2. Jadi ini 4/3. 4/3 ini 2. Ini 2 ya. 2 berarti kalau disamakan penyebutnya berarti 4/3 tambah 2 berarti 4/3 tambah 6/3 sama dengan 10/3. Berarti jawabnya adalah
Selanjutnya kita lihat lagi, jika elips x kuadrat tambah by kuadrat kurang 4x tambah c sama dengan 0 menyinggung garis y sama dengan 1, maka hubungan antara b dan c yang ditanya ya. Jadi kalau dia menyinggung, substitusikan aja dulu ini kemarin. Sehingga kita dapat adalah x kuadrat tambah by tambah c menjadi y kuadrat, berarti x kuadrat kurang 4x tambah ini tadi 1 kuadrat, berarti tinggal b tambah c sama dengan 0. Syarat menyinggung itu adalah d sama dengan 0. D itu berarti b kuadrat, berarti b nya minus 4 kuadrat kurang 4 kali a nya 1, c nya adalah b tambah c sama dengan 0. Sehingga kita peroleh ini 16 sama dengan, kita pindahkan aja ke sana menjadi 4b tambah c. Berarti b tambah c sama dengan 16 dibagi 4 sama dengan 4. Sehingga b nya sama dengan 4 kurang c. Jadi jawabnya adalah D. Selanjutnya kita lihat lagi, kurva parabola y sama dengan a kuadrat x kuadrat tambah ax tambah a berada di bawah kurva parabola 2ax kuadrat kurang y tambah ax tambah 1 sama dengan 0. Jadi langkah pertama kita pindahkan aja dulu kemari sehingga dapat persamaan y sama dengan 2ax kuadrat tambah ax tambah 1. Berarti kalau dikatakan kurva ini berada di bawah kurva ini, berarti ini lebih kecil dari ini, kan gitu. Berarti kita dapatkan ya a kuadrat x kuadrat tambah ax tambah a lebih kecil dari 2ax kuadrat tambah ax tambah 1. Pindahkan semua ke sebelah kiri, berarti a kuadrat kurang 2ax kuadrat tambah, kalau ax dengan ax 0, berarti tinggal a kurang 1 lebih kecil dari 0. Nah, kalau dia berada di bawah lebih kecil dari 0, berarti syaratnya yang pertama adalah a yang ini lebih kecil dari 0. Jadi supaya dia terbuka ke bawah. Kemudian syarat kedua, D lebih kecil dari 0, berarti a kuadrat kurang 4 kali a kuadrat kurang 2a kali a kurang 1 yang ini lebih kecil dari 0. Kalau kita faktorkan menjadi ini, jadi dari sini ada 3 pembuat nolnya. Ada 3 pembuat nolnya dari sini, yaitu 0, 1, 2. Kalau dari sini adalah 2, 0, 2. Nah, kalau kita lihat di sini cara menentukan tandanya ini, berarti kita lihat koefisien tertinggi positif, berarti positif, negatif, positif. Demikian juga untuk yang ini, negatif, berarti negatif, positif, negatif, positif. Yang diminta adalah yang lebih kecil dari 0, berarti irisannya. Berarti kita temukan, berarti di antara 0 dan 1, berarti jawabnya adalah B. Selanjutnya kita lihat lagi, jika lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat kurang 4x kurang 6y tambah c sama dengan 0, yang berpusat di 2,3 menyinggung garis y sama dengan 1, x, maka nilai c sama dengan berapa? Oke, jadi kita lihat dulu. Kita masukkan garis ini ke persamaan ini, sehingga kita peroleh x kuadrat tambah y kuadrat kurang 4x kurang 6y. Kita ganti y-nya dengan x kurang 1. Kalau kita uraikan menjadi 1 kurang 2x tambah x kuadrat kurang 4x kurang 6 tambah 6x tambah c sama dengan 0. Nah, kalau kita sederhanakan menjadi 2x kuadrat tambah c kurang 5 sama dengan 0. Syarat menyinggung adalah d sama dengan 0. Berarti 0 kuadrat, nggak ada di sini koefisien x pangkat 1, kurang 4 kali a-nya 2, c-nya adalah c kurang 5 sama dengan 0. Berarti c kurang 5 sama dengan 0, maka c-nya sama dengan 5. Berarti jawabnya adalah c. Selanjutnya kita lihat lagi, diketahui salah satu asymptot dari x kuadrat per 4 kurang y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Sejajar dengan 6x kurang 3y tambah 5 sama dengan 0. Maka b kuadratnya sama dengan berapa? Jadi kalau kita lihat yang sejajar dengan
Dan garis ini berarti kita cari dulu gradiennya. Gradiennya bisa kita cari dengan minus A per B. Berarti minus 6 per minus 3 sama dengan 2. Karena sejajar, maka M-nya sama. Asymptot hiperbola dapat dicari dengan Y sama dengan plus minus B per AX. Jadi B per 2. Nah, di sini A kuadratnya sama dengan 4. Berarti A-nya 2. Berarti B per 2 sama dengan 2. Berarti B-nya sama dengan 4. Kali silang. Berarti B kuadratnya sama dengan 16. Jadi jawabnya adalah D. Selanjutnya kita lihat lagi lingkaran L1 X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 10X tambah 2Y tambah 17 sama dengan 0, dan L2 hubungannya yang ditanya. Jadi kita cari dulu pusat lingkaran pertama dan juga jari-jarinya. Demikian juga yang kedua. Jadi kalau pusat yang pertama itu adalah setengah dari min setengah A berarti 5. Min setengah B berarti minus 1. R-nya akar dari 1/4 A kuadrat tambah 1/4 B kuadrat kurang C. Berarti 25 tambah 1 kurang 17. C-nya 17. Berarti sama dengan ini akar 9 ya. Akar 9, 3. P2 sama dengan pusatnya adalah minus 4,11 dengan rumus yang sama tadi. Berarti R-nya sama dengan akar 16 tambah 121 tambah 7 sama dengan 144. Berarti sama dengan 12. Kemudian berarti jari-jari jarak pusatnya kita cari, yaitu P1, P2. Itu akar 4 minus 4 kurang 5 kuadrat tambah 11 kurang minus 1, jadi tambah 1 kuadrat. Berarti akar ini minus 9 pangkat 2, 81, ini 12 pangkat 2, 144. Berarti akar 225 sama dengan 15. Kalau kita lihat jari-jarinya 3 tambah 12 sama dengan 15 juga. Berarti mereka bersinggungan luar. Selanjutnya kita lihat lagi persamaan garis yang sejajar dengan X kurang 2Y sama dengan 0 dan membagi lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 4X tambah 3 sama dengan 0 adalah. Jadi kalau membagi lingkaran itu berarti melalui pusat. Berarti persamaan diameter. Tapi harus sejajar dengan X kurang 2Y sama dengan 10. Nah, berarti kita cari dulu pusatnya dengan menggunakan min setengah A, min setengah B. Berarti pusatnya min 2,0. Gradiennya garis ini adalah min 1 per min 2, berarti setengah. Karena dia katanya sejajar, berarti M1 sama dengan M2. Berarti gradiennya sudah dapat, titiknya sudah dapat. Berarti Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Kita masukkan berarti Y kurang 0 sama dengan setengah kali X tambah 2. Berarti Y sama dengan setengah X tambah 2. Kalau dikalikan berarti setengah X tambah 1. Berarti jawabnya adalah A. Nah, jadi itu aja dulu untuk pertemuan kita hari ini tentang lingkaran, ya, tentang lingkaran, iris, elips, hiperbola, dan parabola. Saya akhiri sampai di sini aja. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.